Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Giwa Salsabila Ferrari Irianto, NBI 146190029 dari kelas S. Untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen Pak Aris Sudaryanto, dan saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan membuat sebuah tugas project ya, di mana sebagai memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Pak Aris gitu. Nah, pada tugas project ini saya membuat sebuah rangkaian yang mana akan menggunakan dua aplikasi ya. Yang pertama di sini adalah ada Proteus. Ada Proteus untuk menggambar rangkaiannya seperti apa, dan juga nanti ada aplikasi bernama MIDA Studio untuk membuat programnya. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman buat di sini adalah rangkaiannya ya. Ya, rangkaiannya di sini nanti di sini saya sudah menyiapkan sebuah rangkaian. Untuk spesifikasi dari rangkaian ini adalah saya menggunakan untuk IC controller yang ada di tengah ini menggunakan AT89C51, yang mana untuk IC ini itu memiliki 4 port I/O ya untuk masukan dan keluaran yang dapat diprogram, dan setiap portnya itu mempunyai 4 pin. Nah, agar dapat bekerja, IC AT89C51 ini membutuhkan rangkaian osilator atau sebuah jantungnya dari microcontroller ya, yang ditandai di sini adalah C1 dan juga C2. Nah, osilator ini itu mempunyai besaran rangkaian sekitar 12 MHz ya, begitu. Kemudian nanti ada juga manual reset yang ada di bawah sini. Manual reset ini nanti digunakan untuk IC microcontroller dari AT89C51 ini untuk melakukan reset aktif high-nya. Nah, rangkaian ini itu berfungsi untuk mengembalikan kondisi kerja microcontroller pada posisi awalnya. Jadi nanti untuk outputnya itu nanti akan berupa LED yang dipasang di port 2. Nah, di sini ditandai P2 port 2 secara aktif high-nya. Jadi aktif high ini adalah akan aktif LED-nya ya, yang nanti bila anoda itu nanti akan diberi tegangan high. Begitu. Jadi nanti ketika diberi tegangan 1, maka nanti akan menjadi hidup. Berbalik lurus dengan aktif low ya. Kalau aktif low itu nanti ketika diberi 1, maka dia akan menjadi 0 gitu. Nah, untuk pelajaran dasarnya di sini adalah untuk menggunakan menghidupkan LED ini itu ada dua cara sebetulnya, yaitu secara aktif high dan juga aktif low. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba untuk mensimulasikan secara aktif high-nya dulu. Nah, cara aktif high-nya ini adalah memberikan tegangan positif atau logika 1 pada kaki anoda LED-nya. Jadi nanti pengontrolan dilakukan pada kaki anoda LED-nya. Nah, untuk menghidupkan LED-nya tadi itu kita beri tegangan positif atau logika 1. Sedangkan untuk mematikan LED-nya kita beri ground yang mana nanti akan menjadi logika 0. Nah, ketika nanti dari teman-teman sudah menambahkan semua rangkaian yang ada di sini, bisa dilihat juga di sini untuk beberapa nama rangkaiannya. Kemudian nanti teman-teman tinggal membuka aplikasi MID Studio-nya. Nah, ini untuk apa? Untuk memprogram memprogram rangkaian tadi supaya bisa membaca bahasa assembly yang ada di sini itu untuk bisa di-outputkan menjadi sebuah rangkaian aktif high begitu. Nah, yang pertama di sini adalah ada
di baris ke-1 ya, atau line 1 sini adalah sebuah komen ya, yang dimana untuk bisa memberikan keterangan hal apa saja yang ingin dikerjakan pada baris-baris selanjutnya. Nah, di sini di baris kedua ada rangkaian kata ORG spasi 00H. Nah, apa maksudnya? Nah, maksud atau fungsinya adalah untuk memulai program dari alamat memori 00H seperti itu. Jadi nanti ketika dimulai akan mengambil alamat memori dari 00H ini, kemudian di baris ketiga itu di sini saya beri kata-kata mulai gitu. Sebetulnya terserah ya, bisa diganti kata apa aja. Misalkan di sini start begitu ya. Misalkan, atau kata apa saja itu tidak masalah. Nah, kemudian di sini di baris ketiga ada move spasi P2 dan rangkaian logikanya ya. Nah, artinya adalah ketika di sini ada data yang ada 8 baris biner ya. Kita menyebutnya biner, angka biner. Itu nanti akan dikeluarkan dari port 2 sebagai kontrol outputnya. Begitu. Dan juga sebetulnya untuk portnya ini P2 ini tidak harus port 2 atau P2. Bisa saja port 0, port 1, port 3, port 4 dan lain sebagainya. Nah, karena memang IC controller yang kita gunakan di sini adalah menggunakan port 2 sebagai outputnya, maka kita harus menggunakan output dari P2-nya. Kemudian di sini di line yang keempat ada SJMP mulai atau bisa disingkat sebagai short jumping mulai ya. Oke, kita coba kita beri start karena tadi berbeda namanya. Nah, itu merupakan perintah looping ya. Jadi dari baris keempat ini adalah perintah looping. Setelah selesai perintah dari baris ketiga dilaksanakan, maka nanti akan lanjut ke baris keempat SJMP start ini. Kemudian pada baris ini nanti akan diumpan ke baris ke limanya begitu dengan perintah SJMP-nya tadi. Nah, begitu seterusnya sampai nanti terjadi proses looping seterusnya. Jadi nanti tidak akan menyala, tidak akan mati begitu, atau tidak ada perubahan. Jadi akan tetap sesuai dengan kode biner yang ada di sini. Nah, untuk yang baris yang N yang terakhir kelima ini adalah baris dari akhir programnya. Begitu, kita harus memberikan statement dari N-nya gitu. Nah, di sini untuk kode binernya di sini adalah 101010. Maka nanti keluaran dari LED-nya nanti akan menjadi selang-seling atau bergantian. Satu menyala, satu mati, satu menyala, satu mati, begitu. Oke. Nah, teman-teman nanti ketika membuat sebuah project baru dari MID Studio ini, nanti teman-teman mengetikkan kode programnya ini, kemudian di save. Tapi nanti untuk save-nya itu harus extension .a51, di mana ini adalah extension untuk MID Studio-nya. Kemudian nanti otomatis akan membuat file hex-nya, begitu. Akan membuat file hex-nya. Nah, file hex ini nanti akan bisa dibaca oleh Proteus-nya. Karena dari Proteus itu tidak bisa membaca file .a51-nya. Kemudian nanti setelah disimpan tinggal dilakukan build current file untuk mengetahui atau compile program atau bahasa assembly yang kita gunakan ini apakah ada error atau tidak, dipastikan dulu. Kalau keterangan di bawah ini tidak ada error, maka tidak bermasalah. Bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kembali ke Proteus-nya. Nah, dari Proteus ini nanti akan bisa diklik 2 kali pada IC microcontroller-nya. Kemudian pada bagian program file, arahkan file ini ke letak dari hex-nya tadi. Begitu. Ketika hex-nya sudah terbaca, maka nanti tinggal di open saja dan klik OK. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa melakukan start ini ya, start atau play dari controllernya. Di sini terlihat bahwa untuk LED yang menyala itu sesuai dengan kode biner yang ditentukan di awal ya, begitu. Nah, kalau misalkan nanti kode binernya kita berikan seperti ini, 0, kemudian 0, ini 1, ini 1. Nah, seharusnya nanti
ketika di build current file ini, kemudian kita coba stop, kemudian kita play. Nah, maka yang nyala adalah yang di bagian terakhirnya. Nah, karena kita beri lagi logika 1 untuk bisa menyala. Nah, untuk rangkaian dari active flow-nya menjadi kebalikannya. Jika nanti kode binarnya adalah 0, maka nanti LED-nya itu akan menyala. Dan nanti active flow-nya diberikan kode binar 1, maka nanti LED-nya akan mati. Begitu. Jadi itu adalah sebuah rangkuman ya dari tugas project yang saya kerjakan. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan, tinggal diberikan komentar gitu. Terima kasih teman-teman sudah bisa melihat dan mengerti dari materi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.